jangan sampai ulang kembali lah istilahnya gitu ya, jangan sampai banyak memakan korban lagi gitu. Nah, mungkin ya kalau dari sisi alam mungkin orang biologi dan lain-lain sudah paham itu ya karena apa, tapi kita sebagai manusia gitu, saya inginnya ada recovery healing dari sisi religious. Saya berada di posko utama pengungsian dari Taman Burung di wilayah bencana longsor Sumedang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di sini terdapat banyak tenda yang terdiri dari 5 tenda utama, ada dapur umum, dan kondisinya dari pantauan kami sudah cukup baik. Semua kebutuhan sudah ada, bahkan di depan protokol kesehatan juga terjaga dengan baik. Ada beberapa untuk cuci tangan dan juga jaga jarak masih dilakukan di tempat pengungsian ini. Saya dari Hazimah untuk ZSTV melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir dan insya Allah akan kita segera mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tes suara, apakah suara saya masuk? Masuk. Assalamualaikum, suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mantap, Ustaz. Cuman gambarnya gelap ya? Iya. Ustaz. Tunggu sebentar dulu. Saya matiin HP dulu nih. Saya join pakai HP juga, tunggu. Sebentar dulu. Sebentar. Oke, sambil saya buka ya, Ustaz ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, kita masih bisa berkumpul di sini meskipun melalui Zoom ya, untuk mengkaji perjalanan sirah Rasulullah SAW. Tapi insya Allah tidak mengurangi sedikit pun keberkahan yang akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah kita atas perjuangannya, pengorbanannya, baik itu tetesan darah atau keringat yang keluar untuk berjalan dakwah menerangi Islam di muka bumi ini, sehingga kita bisa menerima Islam dengan baik, dan insya Allah dengan Islam ini kita teguh pendirian kita sampai di akhir nanti, dan semoga kita telah mendapatkan syafaat atas keislaman kita dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya yang saya hormati kepada Ustadz Syahroni Mardani LC, alhamdulillah bisa menemani kita pada hari ini, meskipun saat ini Ustadz dalam kondisi karantina ya Ustadz ya. Ya, saya di hotel karantina di daerah Blok M. Semoga sehat dan alhamdulillah. Hasil swabnya nanti Ustadz semoga tetap sehat dan amin, berkah untuk Ustadz.
Dan juga kepada rekan-rekan teman-teman Amil Zakat Sukses, ataupun juga kepada Bapak Ibu donatur yang mungkin pagi hari ini hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan kehadiran kita di sini Allah memberikan rahmat dan keberkahan, dan juga Allah senantiasa menjaga kita dari rasa sehat dan juga wabah virus corona ini. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang hadir di sini sekalian, kegiatan materi kita pada pagi hari ini yaitu kajian webinar series ya. Jadi berkelanjutan yang insya Allah akan dilaksanakan setiap bulannya. Dan pada pertemuan pertama ini akan ada pembahasan terkait perjalanan singkat Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan sebelumnya saya informasikan ya kepada rekan-rekan semua yang ada di sini. Saat ini Ustadz berada di kondisi Argentina, yang dimana nanti penyampaiannya akan ada sedikit lebih ya Ustadz ya, karena ada jadwal swab juga pada pagi hari ini. Nanti insya Allah tidak akan mengurangi kekhusyuan kita, dan materi yang akan disampaikan tetap bermanfaat untuk kita sendiri, karena yang akan kita bahas kali ini adalah perjalanan dari idola kita, panutan kita, yaitu Rasulullah SAW. Baik, pada rekan-rekan semua, untuk mempercepat waktu, mari kita mulai sama-sama dengan pembacaan suratul Al-Fatihah, agar menambah kekhusyuan kita, ketawaduan kita, dan Allah memberikan pemahaman kita dengan baik atas kajian dan materi yang Ustaz sampaikan. Al-Hadiniyah wa Quwatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Ustadz Syahroni, dengan itu waktu dan tempatnya dengan hormat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan Bapak Ibu sekalian, wabil khusus ikhwan akhwat, saudaraku sekalian dari Zakat Sukses rahimakumullah, para amilin serta para muzaki dan semua yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Hari yang penuh berkah, hari Jumat. Saya nggak tahu kok gambar di layar saya agak-agak abu-abu. Ini saya lagi mau nyari-nyari. Nah, ini balik lagi tuh. Semoga tidak mengurangi kekhusyuan kita. Kebetulan saya baru sampai semalam dari Turki, jam 10 malam. Ternyata ada peraturan baru dari pemerintah bahwa semua yang baru datang dari luar negeri harus karantina di hotel-hotel yang disediakan oleh pemerintah, dan saya kebetulan di Hotel Ambara di daerah Blok M bersama rombongan yang baru pulang dari Turki. Dan pagi ini baru ada kemarin sudah swab di Turki, hasilnya negatif, cuman peraturannya setiap yang sampai harus swab ulang katanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita. Pagi hari ini adalah pertemuan perdana kita dalam kajian sirah yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Zakat Sukses. Mudah-mudahan acaranya sukses dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kajian perdana kita mengenal nasab Rasul SAW, masa kecil sehingga beliau menjadi seorang nabi. Namun saya akan awali dulu dari mengenal Jazirah Arab sebelum kelahiran Nabi, karena penting sekali mengetahui keadaan Jazirah Arab di masa-masa menjelang beliau lahir. Izinkan saya untuk share materi ya. Baik. Sudah kelihatan di layar? Tampak ya? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
kita mulai kajian kita dengan mengenal kondisi Jazirah Arab nih, mobil khusus wilayah Hijaz. Manakah wilayah Hijaz? Ini wilayah dulu namanya daerah Hijaz, sekarang Saudi Arabia. Termasuk dulu Yaman dan sekitarnya ini namanya daerah Hijaz nih. Daerah Hijaz. Di dalam Al-Quran, Allah gambarkan keadaan bangsa Hijaz, Makkah dan Madinah secara khusus sebelum kedatangan Nabi. Dalam satu kalimat, Allah mengungkapkan dengan kata, fi dhalalim mubin, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi. Ada yang mengatakan makna kalimat ummi la yaqra wa la yaktub. Jadi bangsa Arab pada saat itu secara peradaban mereka bukan peradaban secara umumnya, mereka bangsa yang belum mengenal membaca dan menulis. Tapi bukan berarti tidak pandai ya. Jadi karena kadang kepandaian tidak identik dengan bisa membaca atau tidak menulis atau tidak bisa menulis. Contohnya kakek kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi kalau suruh ngitung duit, pinter banget kakek kita. Iya nggak? Dulu banyak orang-orang tua kita zaman dulu mereka tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tapi bisnisnya hebat gitu. Jadi sekali lagi kalimat tidak pandai membaca, tidak pandai menulis tidak berarti tidak pintar. Ya. Jadi kita ulangi. Jadi Allah mengutus seorang nabi dalam masyarakat yang ummi. Apa tujuannya? Membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, bagaimana kondisi bangsa Arab saat itu? Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sungguh mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ini gambaran Allah tentang kondisi bangsa Arab. Kondisi bangsa Arab. Ini kondisinya lafi dhalalim mubin. Sangat berada dalam kesesatan. Dalam hal apa? Tentu secara umum dalam keyakinan, dalam akhlak, dalam peradaban ya. Dalam kesesatan yang nyata gitu. Nah, ini kondisi umum tentang bangsa Arab yang digambarkan Al-Qur'an, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Di ayat ini juga Allah menjelaskan tugas nabi nanti. Ada 3. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, yuzakkihim, mensucikan mereka. Yang ketiga, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Baik, itu kondisi bangsa Arab. Di ayat lain juga sama, mirip, teksnya mirip. Kalau tadi Allah gambarkan di surat Al-Jumu'ah ayat 2, kalau ini di surat Ali Imran 164. Ujung ayatnya, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sungguh mereka dulu bangsa Arab berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi perzinahan, perjudian, al-qawiyyu ya'kulu minhumud dha'if, yang kuat memakan yang lemah, orang ya'kulul maitah, makan bangkai, yashrabul khamr yata'amaluna birriba, bermuamalah dengan riba, dan semua jenis keburukan ada waktu itu. Maka Allah gambarkan dalam kalimat wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Baik, kemudian kita lihat dulu letak geografis kota Mekah ya. Jadi kota Mekah berada secara lokasinya sangat strategis. Kalau kita lihat peta, kota Mekah adanya di tengah-tengah. Lihat petanya nih. Dia kalau zaman sekarang dekat dari benua Afrika, dekat ke benua Eropa, juga dekat ke benua Asia. Jadi secara geografis Mekah ini tengah-tengah dia. Jadi antara Eropa, baik juga ke Afrika dan juga ke Asia. Baik Asia Tengah maupun Asia Timur. Ini intinya kota Mekah berada di tengah-tengah. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan begini. Kalau kita ada di lapangan, kita ingin suara kita didengar oleh orang, semua penonton di lapangan, di manakah kita berdiri? Di tengah-tengah. Gitu. Ya, saya ulangi, punya kata Syekh Ramadan Al-Buti, kalau kita berada di lapangan, kemudian kita ingin berteriak, ingin berbicara agar didengar semua orang, di mana berdirinya? Di tengah-tengah.
Jadi kata para ulama, ini di antara hal yang menyebabkan kenapa Islam cepat sekali tersebar. Kenapa? Adanya di tengah-tengah nih. Bahkan Islam masuk ke Indonesia, tidak sedikit yang mengatakan Islam ke Indo bukan abad ke-11, tapi abad ke-7. Gitu. Jadi secara geografis dia adanya di tengah-tengah. Maka kemudian zaman Rasul SAW dilanjutkan perjuangan para sahabat, Islam tersebar ke Afrika, mulai Afrika Utara, bahkan naik ke Eropa, kemudian ke semua nih wilayah Asia, Asia Tengah, maupun juga kita nih Indonesia ya, dan seterusnya. Jadi ini letak kota Mekah yang sangat strategis, gitu. Bahkan secara ekonomi dia menjadi tempat singgah. Dulu orang Arab punya budaya berdagang. Kemana? Ke Syam, daerah Jordania, Syria sekarang, dan juga ke Yaman. Nah, Mekah di mana? Di tengah-tengah. Jadi secara geografis sangat strategis kondisi kota Mekah. Jadi Mekah berada di tengah-tengah antara benua Asia, Afrika, Eropa. Mekah juga jalur persinggahan para pedagang. Jadi para pedagang yang berangkat dari Yaman, kalau mau ke Syam, lewatin Mekah. Orang Syam nih, kalau mau ke Yaman, mau bisnis juga lewatin Mekah. Maka dia menjadi sangat strategis. Ada 2 surat dalam Al-Quran yang menggambarkan bangsa Arab waktu itu, surat Quraisy dan surat Al-Fil. Ini 2 surat yang menggambarkan kondisi bangsa Arab pada saat itu. Pertama, li'ilafi Quraisyin, ilafihim rihlatasyita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang Arab bangsa Quraisy. Mereka ngapain? Jadi mereka punya budaya ilafihim, ilaf artinya pergi. Rihlat asyita dan rihlat as-saif. Jadi mereka punya kebiasaan perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Ya kan, ada yang mengatakan orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas, ke negeri Yaman pada musim dingin. Nih, jadi kalau musim musim panas mereka ke Syam, selalu mau ke Syam atau mau ke Yaman melalui kota Mekah. Sebab mengapa Islam menjadi sangat cepat tersebar ke seluruh dunia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah surat Quraisy ada surat lain yang menggambarkan, surat Gajah yang menggambarkan satu peristiwa besar menjelang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa diserbunya kota Mekah oleh pasukan bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, jadi kalau kita baca buku sejarah, kapan kan Nabi lahir? Beliau lahir di tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Pada tahun itu ada peristiwa besar. Apa peristiwanya? Kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah dari Yaman, dipimpin Raja Abraha, tapi dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun kelahiran Nabi namanya tahun gajah. Kan orang dulu begitu kan? Orang dulu tuh menandai kelahiran dengan peristiwa besar. Kayak kita juga. Kalau kita nanya orang tua kita, kapan kita lahir? Kamu lahir pas Jakarta banjir, gitu tuh. Kapan kamu lahir? Saya tuh lahirnya pas ada pohon mangga rubuh, begitu. Jadi peristiwa besar tuh kadang menjadi penanda lahirnya Nabi, menjadi diserangnya kota Mekah oleh Abraha, menjadi penanda kelahiran Nabi. Tahunnya tahun gajah. Baik, saudaraku sekalian. Kemudian secara ekonomi. Bangsa Arab secara ekonomi sangat bergantung pada sektor perdagangan. Jadi menjelang kelahiran Nabi, bangsa Arab ekonominya tidak mandiri dalam artian sangat mengandalkan orang yang dagang. Dia kota persinggahan gitu. Beda dengan kota Madinah. Kalau kota Madinah perkebunan, kota Madinah tuh pertanian gitu tuh. Sementara kalau kota Mekah, kota dagang, bisnis. Jadi sangat mengandalkan orang yang datang gitu. Nah, oleh karena itu kota Mekah secara umum kota
yang secara ekonomi tidak mandiri. Maksudnya sangat tergantung kepada orang yang datang. Jadi ekonominya bergerak manakala banyak orang yang datang. Baik, saudaraku sekalian, secara politik, keadaan bangsa Arab saat itu sangat tidak stabil. Kenapa? Ada perang antar suku. Jadi secara ekonomi sangat mengandalkan orang yang dagang, dan secara politik tidak stabil. Nah, ini Allah gambarkan dalam surat Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sembahlah Allah pemilik Ka'bah ini. Allah memberikan kepadamu rasa kenyang, dulunya kamu kelaparan, dan Allah berikan pada kamu keamanan, dulunya kamu ketakutan. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang, orang Arab secara ekonomi tidak stabil, secara ekonomi tidak sejahtera, secara keamanan tidak aman. Nanti dengan datangnya Nabi, dua nikmatnya terwujud. Apa dua nikmat ini? At'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Memberikan mereka, dulunya mereka ketakutan. Ini kira-kira kondisi bangsa Arabnya. Saya percepat sedikit. Kemudian secara akhlak dan budaya, tadi saya katakan orang zina sampai akhlak dalam riwayat lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena bangsa Arab berada dalam kondisi yang sangat buruk, maka Nabi sampai mengatakan tujuan utama aku menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitu tuh. Jadi ini gambaran betapa rusaknya kondisi pada saat itu. Nah, akhlak itu kan si akhlak lah. Itulah tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zinahan, jahiliyah gitu kan, di mana gitu. Bahkan para sahabat ketika masuk Islam banyak yang bertanya, dulu kami di jahiliyah menyembah berhala, sekarang kami udah Islam. Nah, pertanyaan sahabat ini menggambarkan betapa saat itu memang kondisi bangsa Arab sangat jahiliyah, sangat jahiliyah. Baik, saudaraku sekalian, kita masuk kepada nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lahir dari nasab yang mulia. Jadi kakeknya Nabi, ayah Nabi, kakeknya Nabi, pamannya Nabi, keluarga besar sangat disegani. Orang yang bertanggung jawab atas Ka'bah gitu. Jadi Ka'bah itu urusannya yang bertanggung jawab adalah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Jadi orang yang sangat berpengaruh secara nasab. Ini kan ada syair yang menggambarkan, ini syair disusun oleh Habib Syekh ya, yang sering kita dengar tuh. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib. Kan secara nasab beliau sangat disegani. Dan dalam Islam itu nasab penting sekali. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan seorang ketika menikah di antara faktor selain faktor agama yang juga diperhatikan faktor apa? Nasab. Gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan ihfadzu ansabakum tasilu arhamakum. Hafalkanlah nasabmu, akan nyambung satu rahim di antara kamu. Jadi nasab ini perkara yang penting ya. Jadi kalau kita mau kenal orang pertempuran, Nabi Muhammad tuh kalau dalam keadaan genting gitu kan, atau dalam keadaan dilecehkan oleh orang Arab, banyak hadis Rasulullah mengatakan, ana nabiyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi yang tidak berbohong. Aku keturunan Abdul Muttalib gitu tuh. Jadi
Nabi Muhammad sendiri kadang-kadang dalam beberapa riwayat beliau menyebutkan bahwa saya ini bukan orang sembarangan gitu kata Nabi. Jadi nasab ini penting. Jadi Nabi mengatakan, ana nabiyyun la kadzib, ana bnu Abdul Muttalib. Aku nabi yang tidak berbohong. Aku keturunan Abdul Muttalib. Mereka tuh sangat perhatian dengan nasab kita. Saya tanya, kenapa di paspor kita harus 3 nama? Kan orang bilang kalau mau umroh harus 3 nama. Walaupun sekarang ada peraturan baru 2 nama cukup. Karena sebenarnya 2 nama itu, nama pertama nama kita, nama kedua nama ayah, nama ketiga nama kakek gitu sebenarnya. Seperti nama saya Sahroni, bapak saya Mardani, kakek saya Siban gitu. Di paspor Sahroni, Mardani, Siban. Kenapa 3 nama? Itu penting buat mereka untuk mengenal nasab gitu. Maka mudah-mudahan juga pelajaran buat kita nih, belajar tentang Nabi Muhammad, mengenal nasab kita gitu. Kenalkanlah kakek nenek kita kepada anak kita gitu. Jangan sampai anak kita nggak kenal kakeknya gitu. Siapa nama kakek kamu? Siapa ya? Ya kan? Nama ayah kamu siapa? Saya lupa Pak Ustadz, saya manggilnya Abi-Abi doang kan. Nama bapak ini nggak tahu. Jadi mengenal nasab ini penting. Ini kan, maka kalau ada orang tuh, Rasulullah mengatakan kalau menikah, perempuan dipilih karena 4 alasan. Ingat nggak hadisnya tuh? Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Perempuan dinikahi karena 4 alasan. Karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Dan Nabi berpesan, pilih yang agamanya baik. Tapi ketika Nabi bilang, pilih yang agamanya baik, Nabi juga menyebutkan faktor apa? Nasab. Nasab ini penting. Jadi Rasulullah berasal dari nasab yang mulia. Bahkan ketika beliau menikah dengan Khadijah, ada yang mengatakan Khadijah orang kaya, Nabi Muhammad anak yatim. Kondisinya susah, iya, tapi nasab Nabi nasab yang mulia. Siapa kakek Nabi? Abdul Muttalib. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Nanti ini juga yang menyebabkan kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyakiti Nabi secara fisik di awal mula dakwah. Kenapa? Masih memandang kakeknya. Masih memandang pamannya, gitu tuh. Ini yang pertama. Singkat cerita, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat 2 bulan masih di dalam perut ibunya, bapaknya meninggal dunia. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Betul nggak tuh? Nabi baru 2 bulan di perut, bapaknya meninggal dunia. Jadi kalau ada anak yatim jangan sedih. Kenapa? Nabi Muhammad juga yatim sejak lahir. Ya kan? Jadi kalau Nabi Muhammad, ada yang tahu nggak siapa anak yatim? Anak yatim, anak yang nggak punya orang tua dari lahir sampai usia balik. Kalau udah balik bukan yatim lagi namanya. Jadi saya ulangi, yatim itu dari kecil sampai balik. Kalau sudah balik bukan yatim. Mungkin zakat sukses pengen nyantunin anak yatim. Yang maju gede-gede banget, udah pada berbulu kakinya. Pada kuliah, itu bukan yatim lagi, udah ketuaan ya. Anak yatim tuh yang dari lahir sampai dia balik gitu. Kalau udah balik bukan yatim. Pernah nggak dengar hadis atau anjuran ngusap-usap kalau anak yatim? Siapa yang diusap? Yang kecil-kecil. Ini udah kuliah tingkat 3, diusap-usap. Sabar ya Neng, sabar ya Neng. Kok begini Pak Ustadz? Emang begini Neng, sunnah. Nah ini Ustadz apa? Ustadz modus ya. Jadi yatim tuh yang namanya yatim yang belum balik gitu. Nah Nabi Muhammad di perut ibunya 2 bulan, bapaknya meninggal dunia. Bapaknya meninggal. Jadi nggak pernah ngeliat orang tuanya. Singkat cerita, siapakah yang menyusui Nabi? Ada pamannya Nabi namanya Abdul Uzza alias Abu Lahab. Abu Lahab salah seorang paman Nabi. Ketika Nabi Muhammad lahir, kan Muhammad keponakannya, girang banget. Saking girangnya Abu Lahab dia punya budak perempuan. Namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Ini saya mesti banyak-banyak minum nih. Saya baru masih jet lag nih. Nah, Turki dengan Jakarta 5 jam. Jadi kalau ngelihat jam, sekarang di Jakarta tadi jam 9. Di Turki masih jam berapa tuh? Masih pagi ya. Masih jam 4. Jadi mata masih mata-mata. Masih jet lag nih. Nggak apalah. Baik.
Jadi saking girangnya begitu Nabi lahir dia punya paman namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pamannya Nabi. Kita kenal dengan nama Abu Lahab. Saking girangnya Abu Lahab dia punya budak perempuan namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Langsung dimerdekakan. Karena dia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dari riwayat katanya Abu Lahab tiap hari Senin hukumannya diringankan. Kenapa? Gara-gara gembira dengan kelahiran Nabi. Nah kalau seandainya Abu Lahab cuma gembira sehari doangan diampunin, apalagi nih? Berarti teman-teman zakat sukses kalau ada acara maulid Nabi pada gembira. Iya. Dapat berkat. Jadi ada riwayat pas Nabi lahir, siapakah yang menyusukan Nabi? Halimah, bukan. Halimah itu yang kedua. Yang pertama kali menyusui Nabi siapa namanya? Suwaibah al-Aslamiyah. Nanti yang kedua baru Halimah as-Sa'diyah. Jadi orang Arab punya budaya, terutama kalangan bangsawan ya, orang-orang kaya, orang-orang darah biru ya. Kalau kita kan darah kotor ya. Ini orang-orang golongan darah biru nih punya budaya kalau ada bayi yang lahir disusuin di kampung. Kenapa? Karena di kampung udaranya lebih bersih. Di kampung juga pergaulan lebih baik. Maka setiap bayi yang lahir dirawat di kampung. Kenapa di kampung? Sekali lagi saya katakan karena kota kan Mekah tuh kota besar. Ya kan? Yang namanya kota kayak Jakarta gitu kan, pasti pergaulan tidak sebersih di kampung. Kalau di kampung tuh bersih, omongan baik, udara bersih. Singkat cerita, pas Nabi lahir, siapakah yang menyusukan pertama? Suwaibah al-Aslamiyah. Budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan gara-gara dia gembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah singkat cerita, kemudian barulah disusukan oleh Halimah as-Sa'diyah. Halimah yang datang dari kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad. Saking, jadi kata Halimah, dulu sebelum ngerawat ini bayi, kampung aku kering. Binatang nggak ada susunya, kambing nggak ada susunya. Itu ngerawat bayi yang namanya Muhammad, kata Halimah, penuh dengan keberkahan. Maka dia mengatakan ini diantara keberkahan ngurus anak yatim. Maka saya mengajak semua nih, diantara yang hadir ada para muzaki, ada para sahabat zakat sukses. Mudah-mudahan bersemangat mengurus anak yatim. Apa hikmahnya? Berkah. Itu Halimah as-Sa'diyah. Beliau mengurus Nabi, ya kan? Beliau mengurus Nabi penuh dengan keberkahan. Saya ulangi, kata Halimah bahwa sejak ngurus bayi yang namanya Muhammad, peternakanku banyak susunya, tuh kambing-kambing, kebunku subur, dan seterusnya. Singkat cerita, dirawat oleh Halimah sampai usia 6 tahun. Di usia 6 tahun, Halimah dikembalikan kepada ibunya. Siapa ibunya? Aminah. Di usia 6 tahun juga, ibunya meninggal dunia. Masya Allah. Jadi 1 sampai 6 tahun dirawat ibunya, disusui oleh Halimah. Nanti 6 tahun ibunya meninggal dunia. Jadi ibunya Nabi SAW meninggal dunia, wafat di usia Nabi 6 tahun. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Begitu tuh. Jadi 2 bulan di kandungan bapaknya udah meninggal. Lahir ke dunia 6 tahun ibunya meninggal. Singkat cerita 6 sampai 8 tahun. Siapakah yang merawat Nabi? Kakeknya Abdul Muttalib. Yang sangat menyayangi Nabi sebagaimana dia menyayangi anaknya sendiri. Walaupun dia kakek gitu kan. Tapi singkat cerita di usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia juga. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakeknya meninggal dunia. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Meninggal kakeknya. Usia 8 tahun, siapa yang ngerawat Nabi? Pamannya. Siapa dia? Abu Thalib. Abu Thalib salah seorang paman Nabi, ekonominya pas-pasan, anaknya banyak. Di antara anak Abu Thalib adalah Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, dan beberapa yang lain. Jadi usia 8 tahun, numpang di rumah pamannya, dan Nabi mulai mandiri. Nabi ngapain? Menggembala kambing.
Bahasa Inggrisnya ngangon kambing. Ya. Nabi usia 8 tahun menggembala kambing milik orang-orang Mekah. Jadi walaupun dia numpang di rumah pamannya, tapi beliau mandiri. Usia 12 tahun ngapain? Mulai berdagang. Masya Allah. Jadi Nabi itu masa kecilnya luar biasa. Ya kan? Penuh dengan ujian-ujian. Tapi nanti para ulama mengatakan, masa kecil Nabi yang sulit itu nanti akan membentuk kepribadian beliau. Jadi susah dari kecil. Gitu. Dari kecil udah mandiri, udah mengembala kambing, udah berdagang, dan lain sebagainya. Saya percepat, singkat cerita, beliau berdagang, mungkin pernah mendengar kisah tentang Rasulullah SAW 12 tahun diajak dagang oleh pamannya bertemu dengan pendeta Bahiro atau Buhairo. Ya kan? Yang kemudian oleh pendetanya dikatakan ini anak bukan anak sembarangan, jangan diajak ke Syam. Ntar kalau ketemu orang Yahudi bisa dibunuh nih anak. Akhirnya dibawa pulang ke Mekah oleh Abu Thalib. Singkat cerita, umur 12 tahun berdagang, umur 25 tahun menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi awalnya Khadijah adalah seorang saudagar. Nabi Muhammad bekerja kepada Khadijah. Ngapain? Ngambil barang dari Khadijah, dia dagang ke Syam. Mungkin kalau zaman sekarang, mohon maaf ya, apa istilahnya, kayak sales gitu ya. Jadi ngambil barang, baju-baju dari Khadijah, kemudian dijual di Syam. Nanti ada salah seorang pembantunya Khadijah yang menemani Nabi. Ya kan, ada yang mengatakan namanya Maisarah. Nama Maisarah ini bukan nama perempuan, nama laki. Jadi banyak nama-nama kita sangka perempuan pada laki. Di Indo juga banyak. Ada nggak orang namanya Novi tapi laki? Ada nggak? Kan biasa Novi perempuan. Ada nggak yang Novi laki? Ada juga. Dian laki perempuan. Perempuan ada nggak Dian namanya laki? Ada. Kalau Sahroni laki, perempuan Sahrini. Iya nggak? Ya kan? Atau digabung Sahreno. Baik, kita sambung. Jadi begitu membawa dagangannya Khadijah, nanti pembantunya Khadijah cerita, nih anak muda jujur banget. Mudah-mudahan kita jujur seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkah. Jadi kejujuran membawa keberkahan. Siapa contohnya? Nabi Muhammad jujur. Gara-gara berdagang jujur, sampai Khadijah tertarik. Khadijah punya teman dekat, namanya Nafisah binti Munayyah. Diceritakanlah keinginan Khadijah untuk menikah dengan Muhammad. Lalu Nafisah menyampaikan kepada keluarganya Nabi, dan keluarga Nabi sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi setuju, maka terjadilah pernikahan Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Berapa umur Nabi? 25 tahun. Berapa usia Khadijah? 40 tahun. Ini terpaut 15 tahun. Gitu. Nanti hal ini juga yang membuat nanti Khadijah banyak menenangkan Nabi Muhammad di awal mula dakwah Islam. Dengan kedewasaannya, Khadijah radhiyallahu anha banyak sekali membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, saudaraku sekalian, menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Ada riwayat mengatakan katanya maharnya 25 ekor unta. Gitu. Jadi saya ditanya, Ustadz, boleh nggak sih akhwat menyatakan duluan pengen nikah dengan seorang ikhwan? Ya boleh-boleh saja gitu. Ini nggak mungkin ada akhwat yang tertarik dengan seorang ikhwan. Ya kan di sini banyak ikhwan-ikhwan yang soleh-soleh nih. Ini nggak. Saya bacain di antaranya ada Kang Bani Ahmad nih. Ya nggak. Ada Ustaz Alfian. Ya nggak. Ada semua nih dah yang hadir-hadir di sini, ini orang soleh-soleh semua nih. Ini enggak? Ini kalau masih pada bujangan-bujangan, saya udah pada punya anak ya dari wajah-wajahnya, anak-anak 3, anak 4 semua nih. Baik, saya sambung. Singkat cerita, beliau menikah dengan Khadijah. Beliau 25, Khadijah 40. Jadi Khadijah punya teman dekat namanya Nafisah. Nafisah menyampaikan kepada, nah ini apa namanya, dan semua yang lain lah yang namanya tidak saya sebutkan. Ya,
Baik, sambung. Kan gini kadang-kadang orang suka nanya, Ustadz, laki-laki ikhwan milih akhwat gitu. Emang nggak boleh Ustadz, akhwat milih ikhwan? Ya boleh-boleh aja. Tapi walaupun nanti prosedurnya ya ikhwan yang maju gitu. Jadi Khadijah sampaikan kepada Nafisah, Nafisah sampaikan kepada keluarganya Nabi, nanti keluarganya Nabi yang menemui Khadijah ngelamar gitu. Jadi karena ada orang yang sering mengatakan bahwa apa istilahnya perempuan ngelamar laki, bukan. Yang ngelamar itu yang laki, tapi boleh saja perempuan menyampaikan niat duluan gitu. Ya kan? Kan kalau ikhwan sering, ukhti, kalau antum bersedia, saya siap jadi imam. Maaf, akhi, saya udah sholat. Oh, udah, akhirnya belum sholat kali. Kalau belum, saya mau jadi imam. Gitu. Intinya, Khadijah sampaikan kepada Nafisah, Nafisah sampaikan kepada keluarga Nabi, dan terjadilah pernikahan. Pernikahan, Nabi 25, Khadijah 40 tahun. Menikah beliau. Singkat cerita, di usia Nabi 30 tahun, bayangkan Nabi umur 3, ada peristiwa banjir bandang di kota Mekah. Sehingga merusak Ka'bah sampai batu Hajar Aswad kegeser. Nanti orang bingung siapakah yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat yang semula. Singkat cerita, pada peristiwa ini, Nabi Muhammad lah yang memberikan solusi. Dan sejak saat itu beliau mulai terkenal dengan sebutan Al-Amin. Muhammad yang dapat dipercaya. Ini penting banget nih. Ntar umur 40 beliau jadi nabi, tapi ada, jadi gelar nabi itu umur 40. Tapi ada gelar yang beliau dapat sebelumnya, umur 30. Gelar apaan? Gelar Al-Amin. Yang dapat dipercaya. Masya Allah. Nih, ikhwan begini maunya kayak nabi nih kita nih. Punya gelar dapat dipercaya. Ustadz, sekarang ikhwan nggak dapat dipercaya Pak Ustadz. Janji palsu. PHP. Nah ini yang jomblo nih akhwat jangan digantung ya. Begini dalam Islam tuh kalau udah dilamar nikah buru-buru. Ini di ta'aruf doang gitu. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Ta'aruf sama aku, nikahnya sama orang. Ini kan akhwat-akhwat jadi curhat. Gimana sih nih para ikhwan ta'aruf sama aku, nikahnya sama orang, gitu kan? Kata ikhwannya, dulu duku, sekarang rambutan. Dulu aku nggak laku, sekarang jadi rebutan. Waduh, Masya Allah. Ya enggak? Baik, kita kembali. Jadi umur 40 dapat gelar Nabi, gelar Rasul, tapi ada gelar pendahulu. Ada gelar yang beliau dapatkan sebelum gelar Nabi. Apakah gelar itu? Al-Amin. Gelar seorang yang dapat dipercaya. Ini penting banget. Penting banget. Jadi sebelum mendapatkan gelar Nabi dan Rasul, beliau mendapatkan gelar apa? Seorang yang dapat dipercaya. Jadi ketika menjadi Nabi dan Rasul, dia punya track record yang luar biasa. Ya kan? Apa itu track recordnya? Seorang yang dapat dipercaya. Ya kan? Seorang yang dapat dipercaya. Gitu. Baik, kita sambung. Ikhwan akhwat sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ingin tekankan gelar Al-Amin sebelum gelar Rasul? Karena tadi beliau itu Nabi Muhammad secara kepribadian diterima oleh orang Arab. Nanti ketika Nabi Muhammad ditolak, yang ditolak bukan kepribadiannya, yang ditolak dakwahnya. Kalau zaman sekarang kan banyak orang yang ditolak kepribadiannya. Orang sering bilang begini, omongan kamu benar, cuma saya nggak suka dengan cara kamu. Gitu tuh. Ya enggak? Ngomongnya sih benar, tapi akhlaknya. Begitu tuh. Kalau Nabi Muhammad enggak. Beliau itu akhlaknya enggak jadi masalah. Jadi orang Mekah itu bukan menolak Nabi Muhammad karena akhlaknya, karena kepribadiannya. Nabi ditolak karena konten dakwahnya. Sementara banyak sekarang orang yang menyeru pada kebaikan, yang ditolak bukan kontennya. Dia sih omongannya benar, tapi lagunya gue nggak demen. Begitu kadang-kadang. Ya enggak? Omongan sih benar, nasihatnya bagus, cuman kelakuannya saya nggak. Jadi kadang-kadang kita ditolak orang bukan karena konten dakwah kita, tapi karena kepribadian kita. Nabi Muhammad bukan. Nabi Muhammad secara kepribadian diterima. Maka saya ulangi, gelar Al-Amin menjadi modal yang sangat baik. Gelar seorang yang sangat dipercaya. Gitu.
Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian ketika beliau menjadi seorang nabi di usia menjelang usia 40 tahun, ada satu kebiasaan yang Nabi sering lakukan. Apakah kebiasaan itu? Kebiasaan beliau sering menyendiri di gua di Jabal Nur ya, di Gua Hiro gitu. Jadi Nabi Muhammad punya kebiasaan menjelang beliau beliau menjadi nabi, beliau punya kebiasaan menyendiri di Gua Hiro, ya kan? Di Gua Hiro. Ini mohon maaf saya sambil cari, saya mau coba share lagi ya. Maaf sebentar, saya share dulu ininya. Jadi kata Khadijah menjelang Rasulullah SAW menjadi nabi di usia 40 tahun, beliau senang pergi ke Jabal Nur. Di Jabal Nur ada goa namanya Goa Hiro. Nah, turunlah wahyu yang pertama di malam itu. Jadi beliau sering kalau dalam istilah bahasa Arab bertahanus, menyendiri di Goa Hiro, di Jabal Nur ya, sampai datang malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW. Jadi mendekati usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Goa Hiro, beribadah beberapa malam, ikhtilat atau berkhalwat, atau pada saat itu masyarakat Mekah berada dalam kondisi yang sangat rusak, ini kan, sampai datang wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa wahyunya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Apa pelajaran buat kita yang pertama? Usia 40 tahun, usia kematangan seseorang. Gitu. Di usia berapakah Nabi mendapatkan wahyu? 40 tahun. Maka ada orang barat mengatakan life begin at 40. You understand? I am now. Ini kan? Jadi kehidupan yang sebenarnya bermula ketika orang umurnya 40 tahun. Nabi Muhammad saja usia 40 diangkat menjadi nabi. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran dari peristiwa ini adalah usia 40 tahun usia kematangan. Bahkan dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa apapun, 40 menjadi penanda. Kalau udah 40 udah banyak. Orang umur udah 40 masih nakal juga, bro. Lu nggak sadar, bro. Umur udah 40, bro. Gitu. Harusnya 40 itu berubah usia kematangan. Bahkan di Indonesia, orang mengatakan 40 tahun usia sukses, gitu katanya. Ini penting banget umur 40 nih. Harus beda yang sudah 40 dengan belum 40. Ya mungkin kalau umur masih 15, 17, 20, masih ngomongin pengen nikah, ngomongin akhwat segala macam, ya enggak? Umur 25 pas nikah udah mulai nikah, 25 mungkin 30 ngomongin pengen beli motor, ya enggak? Kalau udah 40, nah mulai lain nih omongan nih. Mulai ngomongin kulit manggis, ya enggak? Mulai ngomongin herbal. Saya kadang-kadang lucu, ada anak masih muda-muda, ada ikhwan-ikhwan masih di bawah 20. Kalau ngomong kumpul, ngomongin kulit manggis, ngomongin herbal. Saya bilang, ente muda-muda ngomong ginian. Itu bukan orang tua. Ya enggak? Baik, kita kembali. Usia 40 jadi nabi. Jadi pelajarannya adalah pentingnya usia 40 tahun. Life begin at 40. Sampai ada riwayat Ibnu Abbas mengatakan, anak ahlus, dulu penduduk kota Madinah, kalau udah 40 ke atas lebih fokus beribadah. Tetap dagang, tetap karir, tetap usaha, tapi fokus ibadahnya lebih kuat. Gitu. Di usia 40 tahun. 40 tahun. Bahkan dalam Al-Quran, Allah sampai mengajarkan doa khusus saat umur kita 40. Saat umur kita 40 tahun. Surat Al-Ahqaf ayat 15.
doa ini Allah mengajarkan fokus kalau udah mati an'am. Ya Allah, tunjukilah aku agar selalu mensyukuri nikmat-Mu. Usia 40 banyak bersyukur. Wa an a'mala solihan, semakin banyak beramal. Iya kan? Kemudian semakin mengurus keluarga. Fokus yang keempat, banyak bertobat. Fokus yang kelima, semakin berserah diri. Kalau udah 40 ke atas, apalagi para perempuan, akan mulai masuk usia menopause. Iya nggak tuh? Iya nggak? Laki-laki juga kalau udah 40 ke atas, biasanya kuping mulai kurang dengar. Mata udah mulai kurang awas. Iya nggak nih? Pokoknya udah ada perubahan lah, perubahan. Ya kan? Pelajaran kedua, keutamaan menyendiri untuk merenung, melakukan evaluasi, menenangkan pikiran, terutama pada saat rusaknya masyarakat. Maka dianjurkan, bagus ya, kalau umur 40 ke atas kita punya kebiasaan etikaf. Habis maghrib ke isya etikaf, muhasabah, evaluasi diri gitu. Jadi kalau ada teman kita yang umur 40, tapi kelakuannya masih kayak anak ABG. Nah, alay, ada nggak nih? Ini kan, nah, ente umur udah 40, masih alay aja bro, gitu tuh. Ini enggak? Jadi 40 udah mulai ada perubahan harusnya. Jadi saya katakan diantaranya, kalau Rasulullah beruzlah di maka menyendiri gitu. Ya enggak? Ya kan? Nah, kita kadang sering-sering nyendiri, mojokan nyari wifi. Mulai ini cara kita ini nih. Umur 40 ke atas sering etikaf, mulai ini enggak? Bahkan seorang muslim harus memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, wabil khusus usia 40 ke atas. Ini, pelajaran ketiga adalah tentang Jibril datang ke Gua Hiro. Kata para ulama, dan Jibril ketika datang ke Gua Hiro, ya kan, ada yang mengatakan memeluk Nabi, ya kan, dalam bentuk manusia. Jadi banyak riwayat Jibril datang menemui Nabi Muhammad dalam beragam keadaan. Kadang-kadang beliau datang dalam wujud aslinya. Kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk cahaya yang terang. Kadang-kadang Jibril datang dalam wujud manusia. Pernah nggak dengar cerita orang pergi haji tuh, orang umroh? Kadang bilang begini, Pak Ustadz, saya di Mekah keder, Pak Ustadz. Dari hotel nggak ketemu-temu, Pak Ustadz. Pas lagi keder-keder, ada orang tinggi, gede, Pak Ustadz. Pakai baju putih, Pak Ustadz. Saya dituntun, langsung ketemu hotel, Pak Ustadz. Itu kayaknya malaikat tuh, Pak Ustadz. Gitu. Ingat, padahal petugas haji. Ibu doang yang diurus. Belum datang ke rumah kita minta, ini udah kagak nyumbang, tausiah lagi. Ada nggak? Sumbangan kita nggak bilang aja minta maaf, ya nggak gitu. Afwan Ustaz, masih di mute, diaktifin dulu. Oke. Siapakah yang menenangkan Nabi begitu mendapatkan wahyu? Khadijah radhiyallahu anha. Inilah nanti pentingnya peranan seorang istri. Para istri menenangkan suaminya. Maka kalau kita lihat ayat menikah, ya, agar kamu laki-laki mendapatkan sakinah pada istrimu, menjadi sumber sakinah. Ya kan, Neng, dagang, mohon maaf nih, sambungan internetnya agak terganggu. Kata suaminya, Neng, dagang lagi sepit, sabar bang, nggak apa-apa bang, orang namanya orang usaha bang, kadang dapat, kadang nggak. Lagian jangan bingung bang, itu di bawah kasur duit 3 miliar. Tenang nggak suami itu? Tenang. Orang istrinya duit 3 miliar. Maksud saya, istri menjadi sumber sakinah seperti Khadijah radhiyallahu anha. Wahai para istri yang hadir di sini nih, jangan suami lagi bingung dibikin bingung.
Istri yang baik adalah yang bisa menenangkan suaminya. Gitu tuh. Seperti Khadijah. Siapakah yang menenangkan Nabi? Khadijah radhiyallahu anha. Itu pelajaran yang sangat penting nih. Ingat, pelajaran yang sangat penting, ya kan? Baik, kita sambung. Kemudian apalagi pelajarannya nih buat kita semua? Ya kan, pelajarannya adalah tadi saya katakan istri sumber ketenangan bagi suaminya. Suami tenang gara-gara istrinya, istri juga tenang gara-gara suaminya. Ini ayat Ar-Rum ayat 21. Kalimat litas kunu ilaiha, agar kamu suami mendapatkan ketenangan kepada istrimu. Ya kan? Dan ini Khadijah luar biasa. Banyak sekali riwayat-riwayat Rasulullah memuji Khadijah. Atau kalau kita tarik secara umum lagi, betapa pentingnya peranan wanita dalam dakwah Nabi Muhammad. Sama dengan zakat sukses. Ini pentingnya peranan akhwat-akhwat nih. Ya kan? Di dalam mensukseskan. Saya kadang-kadang begini, acara-acara tuh, kalau panitianya akhwat, beres aja udah rapih. Ini enggak? Kalau acara pengajian nih, kalau ibu-ibunya di panitia, oh beres sudah. Kalau bapak-bapak kadang berantakan kadang-kadang. Intinya perempuan punya peranan yang sangat penting dalam mensukseskan dakwah Islam. Yang terakhir, saudara sekalian, mungkin kita bahas panjang lebar pada pertemuan berikutnya. Setelah mendapatkan wahyu pertama, siapakah yang diajak Nabi masuk Islam? Keluarga terdekatnya. Istrinya, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, kerabat dekatnya. Jangan sampai kita, ini ayat turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jangan sampai sibuk ngurusin yang jauh, yang dekat-dekat nggak keurusan. Nah, ini saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan perdana kita mengenal secara singkat kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi, kelahiran Nabi, nasab beliau, sampai beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nanti mungkin pertemuan keduanya adalah awal mula dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal penting yang ingin saya ulang sekali lagi, bahwa tadi itu gelar Al-Amin menjadi modal utama Rasulullah sebelum menjadi seorang Rasul. Jadi bagaimana dakwah kita akan diterima kalau kita tidak dipercaya oleh orang lain. Dalam bahasa hari ini dengan istilah sikoh ya. Bagaimana orang sikoh dengan zakat sukses. Ini yang pertama sekali nih. Menumbuhkan kepercayaan. Menumbuhkan kepercayaan para muzaki kepada lembaga-lembaga zakat. Gitu. Dan inilah juga yang menjadi modal besar Nabi ketika berdakwah. Saya ulangi sekali lagi, sebelum 40 tahun mendapatkan gelar Nabi dan Rasul, umur 30 mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kalau orang itu dipercaya, semua orang akan mendatangi dia. Wallahu a'lam bishawab, saya serahkan kepada host kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Syahroni yang sudah memberikan materi kita di recalling ya. Nama acara kita kajian ini recalling, mengingat kembali sejarah perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Kepada teman-teman, rekan-rekan, para amil dan juga donatur zakat sukses, sebelumnya terima kasih sudah bersedia hadir dalam kajian pertama. Dan ini saya set pertemuan kita yang akan diadakan setiap bulannya. Alhamdulillah sesi pertama terkait riwayat singkat Rasulullah SAW dari lahir sampai diutus menjadi Nabi sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya, sesi 2, ketiga akan kita laksanakan setiap bulannya, dan sesi selanjutnya era jahiliyah hingga awal kenabian. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Dan tidak lupa kita juga terus mengajak kepada teman-teman untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga tetap melakukan 3M, cuci tangan, cuci masker, dan juga menjaga jarak. Dan tidak lupa kita senantiasa memberikan doa kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena bencana,
baik di Sulawesi, Kalimantan, Sumedang, dan juga Jember yang saat ini dan juga Merapi. Nah, mari kita sedikit mengirimkan doa sebelum kita tutup acara ini. Kita berikan Al-Fatihah kepada semuanya yang saat ini terkena bencana. Al-Hadin ya wa quwwatin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan juga kepada teman-teman semua yang ada di sini, insya Allah nanti di akhir pertemuan kita akan ada penghargaan untuk teman-teman terbaik serta terbaik, dan kita juga akan berinteraksi lebih instan lagi, lebih baik lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Dikarenakan pertemuan pada hari ini Ustadz akan menjalani swab ya Ustadz ya. Semoga hasilnya Ya, baik selalu. Dan saya pamit duluan ya, ditunggu ya. Teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin menyalurkan donasi terkait teman-teman kita yang terkena bencana, bisa berdonasi melalui zakat sukses. Oleh karena Mohon maaf, saya pamit duluan ya. Saya ditunggu ya. Silakan Ustaz. Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga sehat selalu Ustaz hasilnya. Amin. Ya, apa Ya. Ya, terima kasih Ustaz dan juga kepada rekan-rekan. Nanti setiap pertanyaan akan saya catat ya. Teman-teman semua di sini nanti akan ada sesi di mana kita akan mereview kajian kita dan juga akan melakukan tanya jawab seperti itu. Oleh karena itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam kajian pertama dan pertemuan pertama kali ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Teman-teman tetap stay di grup ya, karena kita ada beberapa grup kajian yang anggotanya alhamdulillah banyak. Jadi setiap bulannya kita akan mengadakan kajian Quran dari Zakat Sukses. Setiap bulannya ada sirah kajian nabawiyah dan tema-tema Quran menarik lainnya. Dan insya Allah bulan ini selain ada kajian sirah, besok akan kita laksanakan bersama, yaitu kajian dari kita untuk mereka dengan judul yang kita buat, yaitu sikap kita sebagai seorang muslim terhadap bencana. Jadi saya juga mengundang kepada teman-teman semua yang hadir di sini untuk bisa hadir besok, insya Allah bersama Ustadz Dr. Wido Supraha. Kita laksanakan Sabtu Ba'da Zuhur. Jadi teman-teman bisa share nanti posternya, yang insya Allah dengan share poster tersebut juga merupakan suatu amal kebaikan. Baik, dari saya sekian. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.